Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai aspek manajemen. Dan aspek manajemen ini adalah salah satu eh, apa ya istilahnya sistematika dari evaluasi proyek selain aspek-aspek lainnya. Dan aspek manajemen ini tentunya istilah manajemen ini tidak asing bagi kalian yang sudah mempelajari mata kuliah manajemen bisnis dan lain-lain. Nah, evaluasi proyek atau juga dikenal sebagai studi kelayakan proyek merupakan pengkajian suatu usulan proyek, apakah proyek itu dapat dilaksanakan atau tidak dengan berdasarkan berbagai aspek kajian. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah suatu proyek itu dapat dilaksanakan dengan berhasil, sehingga dapat menghindari keterlanjuran investasi modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata memang tidak menguntungkan. Nah, aspek yang diperhatikan dalam kegiatan evaluasi proyek adalah aspek manajemen ini. Nah, aspek teknis dan juga aspek pemasaran dan juga aspek finansial dan aspek hukum, aspek sosial, aspek lingkungan, aspek kelembagaan yang mungkin akan kita bahas selanjutnya. Nah, ini aspek manajemen ini merupakan aspek yang cukup penting ya, jadi untuk dianalisis dalam evaluasi proyek. Jadi walaupun suatu usaha sudah dikatakan layak untuk dilaksanakan, jika tidak didukung oleh manajemen dan organisasi yang baik, tidak mustahil usaha tersebut juga akan mengalami kegagalan. Nah, tujuan perusahaan akan mudah tercapai apabila kaidah-kaidah dalam proses manajemen bisa dipenuhi dengan baik. Oke, selanjutnya mungkin tidak asing bagi kalian mengenai apa itu manajemen ya. Manajemen ini banyak sekali definisi dan lain-lain, tetapi nanti akan saya ambil menurut Handoko ya di tahun 2003 bahwa manajemen adalah proses untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan juga mengawasi bisnis atau usaha para anggota dari organisasi bisnis tersebut dengan menggunakan sumber daya organisasi yang tersedia lainnya dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi bisnis yang telah ditetapkan bersama. Nah, ini menurut Handoko ya. Dan menurut Kashmir dan Ja'far, pengertian manajemen ini adalah proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengawasan anggota organisasi dalam proses penggunaan semua sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, jadi pada umumnya dari istilahnya definisi tadi, ini manajemen ini adalah cara mengatur satu atau beberapa faktor manajemen. Jadi beberapa faktor untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi manajemen merupakan cara untuk mengatur satu atau beberapa faktor untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Nah, demikian juga dalam usaha-usaha yang nantinya akan kita create ya, agar bisnis dapat berjalan lancar dan mendapatkan hasil yang mungkin seperti yang diharapkan gitu. Nah, ini menurut Stoner ini dan juga dalam Priastanto ini ya. Jadi aspek manajemen adalah suatu proses dalam pembuatan perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian berbagai bisnis atau usaha dari anggota organisasi tertentu dan menggunakan semua sumber daya organisasi tersebut untuk mencapai tujuan bersama. Di sini ada yang sedikit berbeda. Ini ada unsur leadership-nya, kepemimpinan. Nah, oke, selanjutnya langsung saja kita akan membahas mengenai planning. Jadi sebentar, saya pindahkan dulu. Oke, ini apa itu planning? Jadi planning menurut definisinya dari Handoko yang 2003, Kashmir dan juga Ja'far.
Nah, perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, dan juga bagaimana dan oleh siapa. Nah, perencanaan yang baik dapat dicapai dengan memperhatikan kondisi di waktu yang akan datang perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Nah, ini kalau menurut Kashmir dan Ja'far. Nah, planning atau perencanaan merupakan proses dalam menentukan arah yang akan ditempuh suatu organisasi bisnis dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Nah, dalam proses ini ditentukan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melakukannya, serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Nah, pada prinsipnya, perencanaan ditetapkan sekarang dan dilaksanakan serta digunakan untuk waktu yang akan datang. Sehingga perencanaan merupakan fungsi dasar bagi seluruh fungsi-fungsi manajemen. Sebelum masuk ke dalam proses perencanaan, mungkin ada baiknya ya kita memahami bagaimana sih bentuk-bentuk perencanaan itu sendiri. Nah, mungkin kalian bisa catat ya, jadi biar ingat. Jadi perencanaan itu memiliki bentuk-bentuk seperti apa, jadi sebagai berikut. Nah, ini menurut Priamstanto. Jadi pertama ini ada tujuan. Jadi pertama itu ada tujuan, jadi atau objektif. Apa sih maksudnya tujuan itu? Jadi merupakan kegiatan diarahkan dan diusahakan untuk sedapat mungkin itu dicapai dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini apa yang disebut dengan tujuan. Apa yang dimaksud dengan tujuan. Oke. Selanjutnya adalah kebijakan atau policy. Nah, adalah suatu pernyataan atau pengertian untuk menyalurkan pikiran, jadi dalam mengambil keputusan terhadap tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan. Nah, ini adalah policy. Nah, selanjutnya adalah strategi atau strategi. Jadi merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Jadi merupakan tindakan penyesuaian. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari perencanaan itu tadi. Yang keempat ini adalah prosedur. Nah, prosedur ini merupakan rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan untuk waktu mendatang. Oke ya, untuk waktu mendatang. Nah, aturan rule adalah suatu tindakan. Jadi yang kelima adalah aturan atau rule adalah suatu tindakan yang spesifik dan merupakan bagian dari prosedur. Dan yang keenam adalah program atau program. Ini merupakan campuran antara kebijakan prosedur, aturan, dan pemberian tugas yang disertai dengan suatu anggaran atau budget. Nah, semuanya ini akan menciptakan adanya tindakan. Jadi setiap program pasti ada budgeting ya, budget ya, ada perencanaan anggaran dan lain-lain. Pasti itu sudah sering kalian lakukan. Kalau kalian membuat proposal dan lain-lain, proposal kegiatan pasti ada budgetingnya. Nah, selanjutnya adalah selain plan ini di sini, nah ini adalah organizing. Oke, organizing. Ini menurut Kashmir dan Ja'far, organizing atau pengorganisasian adalah proses pengelompokan suatu kegiatan atau pekerjaan dalam unit-unit. Tujuannya agar supaya organisasi bisnis itu tersebut dapat ditata dengan jelas antara tugas pokok dan fungsi atau tupoksi, wewenang dan tanggung jawab setiap anggota organisasi tersebut, serta hubungan kerja antara anggota organisasi dengan sebaik mungkin dalam setiap bidang keahliannya. Nah, ini. Jadi kalau menurut Handoko di sini ada juga pengorganisasian adalah penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang atau pegawai terhadap kegiatan-kegiatan ini,
penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja, dan penunjukan hubungan wewenang yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan. Nah, ini adalah menurut Handoko. Nah, oke ya. Nah, ini jadi tujuan organisasi ini akan menentukan struktur organisasinya. Jadi tujuan organisasi ini akan menentukan struktur organisasinya, yaitu dengan menentukan seluruh tugas, hubungan antar tugas, batas wewenang, dan tanggung jawab untuk menjalankan masing-masing tugas tersebut. Nah, atas dasar kegiatan-kegiatan itu selanjutnya dapat disusun pola tetap hubungan-hubungan di antara bidang-bidang keputusan maupun para pelaksana yang mempunyai kedudukan, wewenang, dan tanggung jawab tertentu. Nah, struktur organisasi ini dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dan posisi dalam perusahaan. Jadi di sini struktur organisasi menjelaskan pembagian aktivitas kerja, serta memperhatikan hubungan fungsi aktivitas tersebut sampai batas-batas waktu tertentu. Nah, ini ada 4 elemen dalam struktur organisasi. Pertama adalah spesialisasi aktivitas. Yang kedua adalah standarisasi aktivitas. Ketiga, koordinasi aktivitas. Dan keempat adalah unit kerja. Ini adalah 4 elemen dalam struktur organisasi. Nah, di dalam organisasi itu sendiri dikenal berbagai bentuk organisasi atau lebih tepat disebut struktur organisasi, yaitu ada yang namanya pertama adalah organisasi garis, yang kedua adalah organisasi fungsional, yang ketiga adalah organisasi garis dan staf, yang keempat adalah organisasi gabungan, dan yang kelima adalah organisasi matriks. Nah, oke, selanjutnya dari aspek manajemen ini adalah aspek actuating. Nah, ini aspek actuating. Oke, sebentar. Saya cek dulu. Oke, benar aspek actuating. Nah, actuating itu dalam bahasa Inggris ya. Tadi kalau dalam bahasa Indonesia ini adalah menggerakkan. Jadi menggerakkan. Nah, menggerakkan merupakan inti dari perencanaan. Jadi rencana tok, tapi kalau nggak bisa menggerakkan ya sama saja ya di sini ya. Jadi menggerakkan merupakan inti dari perencanaan yang telah dibuat dan tahap pelaksanaan agar terwujudnya suatu perencanaan. Tentunya tahap pelaksanaan ini harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sehingga dapat mencapai sesuai dengan yang diharapkan. Menggerakkan merupakan proses untuk menjalankan aktivitas kegiatan atau pekerjaan dalam suatu organisasi tertentu. Nah, dalam menjalankan organisasi, para pimpinan atau manajer harus menggerakkan bawahan, para karyawan untuk memimpin dengan cara memberi perintah, memberi petunjuk dan arahan, serta memberi motivasi. Nah, selanjutnya untuk menggerakkan di sini, nah, dalam fungsinya menggerakkan merupakan proses untuk menjalankan program bagi semua pihak yang terkait dengan mengimplementasikan semua program yang ada dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran sehingga produktivitas akan tinggi. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pergerakan dan penyusunan adalah apa di sini? Mengimplementasikan proses kepemimpinan. Nah, ini mengimplementasikannya. Jadi mengimplementasikan proses kepemimpinan, leadership. Jadi ada pembimbingan dan proses motivasi. Motivasi apa di sini? Motivasi kepada tenaga kerja atau karyawannya agar dapat bekerja secara efektif dan juga efisien dalam mencapai tujuan. Nah, pemberian tugas dan menjelaskan secara rutin tentang pekerjaan serta
kebijakan yang mungkin yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya setelah activating di sini adalah sebentar. Oke. Nah, ini controlling. Nah, untuk controlling ini, pengawasan di sini menurut Kashmir dan Ja'far, jadi pengawasan ini bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis, jadi suatu usaha yang sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Nah, ini. Jadi pengawasan merupakan proses untuk menilai proses jadi pelaksanaan tugas dan mengukur apakah telah sesuai enggak dengan rencana. Apabila di dalam proses tersebut terjadi penyelewengan, maka akan segera dievaluasi kembali. Nah, dalam fungsinya pengawasan berarti proses yang dilaksanakan untuk membuktikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan telah sesuai dengan perencanaan, pengorganisasian, dan mengimplementasikannya. Dengan demikian program dapat berjalan seperti harapan. Meskipun beragam perubahan yang terjadi dalam lingkup bisnis yang digeluti, kegiatan yang dilakukan dalam fungsi pengawasan adalah melakukan evaluasi. Nah, tingkat keberhasilan di dalam mencapai tujuan dan penetapan target bisnis selaras dengan indikator variabel yang memang sudah disepakati bersama. Oke, di sini selanjutnya adalah proses dari aspek manajemen ini yaitu adalah staffing. Jadi staffing. Jadi di sini artinya adalah penempatan personalia sesuai dengan kompetensi. Oke, menurut Priamstanto, jadi apa sih itu staffing? Ini serangkaian kegiatan yang memang dilaksanakan terus-menerus di sini untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang yang tepat dalam posisi tepat dan pada waktu yang tepat di sini. Jadi sumber daya terpenting suatu organisasi apa di sini adalah sumber daya manusia, yaitu orang-orang yang memang memberikan tenaganya, bakatnya, kreativitasnya, dan usahanya kepada organisasi. Nah, manajemen sumber daya manusia yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam usaha mencapai sasaran organisasi atau perusahaan. Maka langkah-langkah atau proses pendelegasian pekerjaan di sini maupun kebutuhan akan sumber daya manusia itu sendiri harus dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini pertama adalah proses perencanaan sumber daya manusia. Jadi ada proses, yang kedua adalah proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang ketiga adalah proses pelatihan dan pengembangan. Dan yang keempat kebijakan dalam pemberian kompensasi kepada karyawan. Dan yang kelima adalah pengembangan pribadi karyawan. Ini adalah langkah-langkah atau proses pendelegasian pekerjaan maupun kebutuhan akan SDM. Nah, ini langkah-langkahnya itu tadi. Jadi pertama adalah proses perencanaan sumber daya manusia, proses rekrutmen dan seleksi karyawan. Yang ketiga adalah proses pelatihan dan pengembangan. Dan yang keempat adalah kebijakan dalam pemberian kompensasi kepada karyawan. Dan yang kelima adalah pengembangan pribadi karyawan. Nah, tujuan penyusunan personal itu apa sih? Nah, di sini analisis pekerjaan baik dalam sektor swasta maupun sektor publik, baik dalam pekerjaan yang memang berskala besar, itu memerlukan analisis pekerjaan untuk berbagai tujuan. Nah, beberapa tujuan dari analisis pekerjaan antara lain sebagai berikut. Ini kalian bisa catat. Pertama adalah job description. Jadi berisi informasi, identifikasi, riwayat, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, spesifikasi, ataupun juga standar-standar. Dan yang kedua adalah job classification. Apa itu job classification?
Jadi di sini adalah pengelompokan, pengkelasan, dan jenis-jenis pekerjaan berdasar rencana sistematika tertentu. Dan yang ketiga adalah job evaluation. Job evaluation merupakan prosedur di sini klasifikasi pekerjaan berdasarkan kegunaan di dalam organisasi dan dalam pasar tenaga kerja luar yang memang terkait di sini. Job design yang keempat adalah job design, restructuring. Jadi mendesain, restructuring, jadi menstrukturisasikan lagi pekerjaan atau mendesain pekerjaan lagi. Jadi job design restructuring meliputi usaha-usaha untuk merelokasi dan merestrukturalisasi kegiatan-kegiatan pekerjaan dalam berbagai kelompok. Ini adalah job design restructuring. Saya ulang lagi, job design restructuring adalah meliputi usaha-usaha untuk merelokasi dan merestrukturalisasi kegiatan-kegiatan pekerjaan dalam berbagai kelompok. Dan yang kelima adalah personnel requirement atau specification. Personnel requirement or specification. Jadi di sini penyusunan persyaratan atau spesifikasi tertentu bagi suatu pekerjaan. Nah, ini di sini adalah personnel requirement or specification. Terus yang ke selanjutnya, yang ke-7 ya, yang ke-6 di sini adalah performance appraisal. Jadi performance appraisal atau penilaian sistematis yang dilakukan oleh para supervisor terhadap performansi pekerjaan dari para pekerja. Oke. Terus yang ke selanjutnya, yang ke-7 di sini adalah worker training. Dilakukan untuk tujuan-tujuan pelatihan. Worker training di sini adalah dilakukan untuk tujuan-tujuan pelatihan. Yang ke-8, worker mobility. Analisis pekerjaan diperlukan untuk apa di sini? Mendukung mobilitas pekerja dalam karir. Yang meliputi dinamika posisi-posisi pekerjaan-pekerjaan tertentu. Yang ke-9 adalah efisiensi. Suatu usaha pekerjaan disebut efisien apabila mencakup integrasi proses kerja yang optimal dan didukung perencanaan yang baik dalam keamanan peralatan, safety, dan juga fasilitas fisik lainnya. Dan yang selanjutnya ke-10, safety. Di sini fokus perhatian terhadap keamanan dalam kerja. Jadi ini nanti safety di sini biasanya ada istilahnya K3 ya. Jadi dalam evaluasi proyek kalian bisa membahas nanti apa ya K3, misalnya K3 itu apa ya itu keselamatan kerja lah kayak gitulah. Nah ini jadi fokus perhatian terhadap keamanan dalam bekerja. Jadi di sini yang selanjutnya 11 yang ke-11 yaitu adalah human resource planning. Human resources planning adalah langkah dalam perencanaan SDM yang memang dibutuhkan. Dan yang terakhir, yang ke-12 di sini adalah legal. Analisis pekerjaan juga diperlukan untuk menyusun regulasi-regulasi atau aturan kerja agar pencapaian dari planning-planning yang telah dibuat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, ini adalah aspek-aspek dari manajemen yang memang dari ini adalah salah satu sistematika dari evaluasi proyek. Ya, oke. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.